Ribuan pegawai negeri berstatus P3K di beberapa daerah terancam kehilangan pekerjaan. Ini sangat tidak adil bagi kami, karena kenapa harus kami yang menjadi korban dari semua putusan ini? Takutnya nanti mau kerja apa setelah ini kan usia sudah lebih dari 40 tahun, susah untuk cari kerja baru. Saya sudah cek ini, yang paling akan terkena adalah terutama di sektor pendidikan. Nanti banyak guru dan tenaga pendidikan kita yang nanti berpotensi itu akan kita mengalami kekurangan tenaga pendidikan di mana-mana. Juga di sektor kesehatan, tenaga kesehatan kita juga tentu di sektor-sektor produktif lainnya seperti pertanian, peternakan, kelautan perikanan dan sebagainya. Nah, untuk itu tentu menghindari ini, kami berharap agar sekali lagi ini bisa dilonggarkan lagi. Rencana pemberhentian P3K ini bukan keputusan yang tiba-tiba. Langkah ini jadi wacana di lingkungan Pemprov NTT dan Sulawesi Barat sebagai upaya mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merujuk aturan hukum itu, mulai tahun 2027, jatah belanja pegawai nggak boleh melebihi 30% dari total APBD. Padahal sejumlah daerah pemakaiannya lebih dari itu. Pemerintah daerah udah dikasih waktu 5 tahun buat menyesuaikan sejak undang-undang itu diresmikan. Kalau nggak sanggup, daerah bakalan kena sanksi penundaan dan atau pemotongan dana transfer ke daerah yang tidak ditentukan penggunaannya. Menurut pakar hukum keuangan negara dan administrasi negara Dian Puji Simatupang, waktu 5 tahun enggak cukup buat pemerintah daerah menyesuaikan APBD-nya. Apalagi dia menilai pembinaan dari pemerintah pusat enggak jelas. Dian bilang sesuai aturan kepegawaian, pemberhentian itu tidak dapat dilakukan hanya karena pemerintah salah konsep dan tidak siap dalam membuat dan menerapkan kebijakan. Pengamat kebijakan publik Mudiati Rahmatunisa menilai aturan belanja pegawai maksimal 30% tidak bisa diterapkan ke semua daerah karena kemampuan fiskalnya berbeda-beda. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang rendah tetapi kemudian kebutuhan layanan publiknya tinggi berarti butuh SDM yang cukup banyak juga, misalnya untuk layanan pendidikan dan kesehatan, kata Mudiati. Jika pemerintah tetap menerapkan aturan itu, pelayanan dasar publik yang akan jadi korban. Kepada BBC News Indonesia, Menteri Pan-RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah memahami kekhawatiran para P3K. Dia bilang mekanisme yang sudah ada dalam regulasi akan dioptimalkan supaya